Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lauda Brauf dengan NIM 240 dari kelas A1 Informatika. Kali ini saya akan menjelaskan penjelasan tentang komputer, mainboard, hard disk, memori, dan power supply. Pengertian komputer. Komputer adalah alat elektronik yang digunakan untuk mengelola data menjadi informasi. Komputer dapat menerima input, memproses data, menyimpan data, dan menghasilkan output dalam bentuk informasi. Fungsi utama komputer adalah: 1. Input, menerima data dari pengguna melalui perangkat input seperti keyboard, mouse, dan sensor. 2. Proses, mengelola data dengan bantuan prosesor atau CPU. Yang 3. Penyimpanan, menyimpan data dan informasi baik sementara atau RAM maupun permanen atau hard disk SSD. Yang 4. Output, menampilkan hasil pengolahan melalui layar atau monitor, printer atau speaker. Yang 5. Kontrol, mengatur semua aktivitas perangkat keras dan perangkat lunak. Komponen utama komputer. 1. Perangkat keras atau hardware, CPU atau Central Processing Unit, otak dari komputer yang memproses semua perintah. Yang kedua, RAM atau memori, menyimpan data sementara yang sedang digunakan. Hard disk atau SSD, penyimpanan data permanen. Motherboard, papan utama tempat semua komponen terhubung. Power supply, memberi daya ke semua komponen komputer. Input device, keyboard, mouse, scanner, dan lain-lain. Output device, monitor, printer, dan speaker. Jenis-jenis komputer. Komputer desktop atau komputer pribadi yang digunakan di meja kerja. 2. Laptop, komputer portable yang mudah dibawa. 3. Server, komputer yang melayani komputer lain dalam jaringan. 4. Tablet dan smartphone. Yang keempat, tablet, komputer kecil dengan fungsi sentuh. Yang kelima, superkomputer, komputer sangat cepat dan kuat untuk perhitungan rumit. Manfaat komputer: membantu pekerjaan manusia lebih cepat dan efisien, mempermudah komunikasi, mempermudah pengolahan data, digunakan dalam pendidikan, bisnis, kesehatan, hiburan, dan banyak bidang lainnya. Yang kedua adalah mainboard. Pengertian mainboard atau motherboard. Mainboard atau motherboard adalah papan sirkuit utama dalam komputer yang menghubungkan semua komponen hardware agar bisa saling berkomunikasi. Bisa dikatakan motherboard adalah tulang punggung dari komputer. Fungsi mainboard: 1. Menghubungkan komponen seperti CPU, RAM, hard disk, kartu grafis, dan lain-lain. 2. Menyalurkan daya listrik ke semua komponen. 3. Mengatur komunikasi antar perangkat melalui jalur sirkuit atau bus. 4. Menyediakan slot ekspansi untuk menambahkan perangkat tambahan seperti VGA, sound card, dan lain-lain. Jenis-jenis motherboard berdasarkan ukuran. 1. ATX atau Advanced Technology Extended, ukuran standar, banyak digunakan pada PC desktop. Yang kedua, micro ATX, lebih kecil dari ATX, cocok untuk komputer hemat ruang. 3. Mini ITX, sangat kecil, biasa dipakai di komputer mini seperti HP PC. Kesimpulan, mainboard adalah komponen pusat dalam komputer yang menyatukan dan mengatur seluruh komponen agar komputer bisa bekerja dengan baik.
Tanpa mainboard, komponen-komponen lain tidak bisa saling terhubung dan komputer tidak bisa menyala. Yang ketiga adalah hard disk. Pengertian hard disk. Hard disk adalah perangkat keras atau hardware pada komputer yang berfungsi untuk menyimpan data secara permanen. Data yang disimpan bisa berupa sistem operasi, program, dokumen, foto, video, musik, dan file lainnya. Fungsi hard disk: 1. Menyimpan sistem operasi, misalnya Windows, Linux. 2. Menyimpan aplikasi dan program seperti Microsoft Office, game, dan lain-lain. 3. Menyimpan file pribadi seperti dokumen, foto, video, dan lain-lain. 4. Menyediakan ruang untuk proses sistem dan cadangan data. Cara kerja hard disk. Hard disk bekerja menggunakan piringan magnetik yang berputar sangat cepat dan head atau jarum yang membaca dan menulis data di atas piringan tersebut. Saat komputer dinyalakan atau membuka file, head akan membaca posisi data di piringan. Kelebihan hard disk atau HDD. 1. Kelebihan hard disk atau HDD: kapasitas penyimpanan besar, harga per gigabyte lebih murah, cocok untuk menyimpan file-file besar seperti arsip, film, backup, dan lain-lain. Kekurangan hard disk: kecepatan lebih lambat dibanding SSD, rentan rusak jika terbentur karena bagian mekanik di dalamnya lebih berat dan panas. Kesimpulan: hard disk adalah tempat utama penyimpanan data pada komputer. Walaupun kini banyak yang beralih ke SSD karena lebih cepat, hard disk masih banyak digunakan karena harganya yang ekonomis dan kapasitasnya yang besar. Memori. Pengertian memori atau memori komputer. Memori atau memori dalam komputer adalah komponen yang berfungsi untuk menyimpan data sementara saat komputer sedang beroperasi. Memori memungkinkan komputer bekerja cepat karena menyimpan data dan instruksi yang sedang digunakan oleh prosesor. Jenis-jenis memori utama: 1. RAM atau Random Access Memory. Fungsi menyimpan data sementara yang sedang digunakan atau diproses. Sifat volatile atau data akan hilang saat komputer dimatikan. Contoh, saat kamu membuka aplikasi, datanya disimpan di RAM agar bisa diakses cepat. Ukuran umumnya 4 GB, 8 GB, 16 GB, dan seterusnya. 2. ROM atau Read Only Memory. Fungsi menyimpan data permanen yang dibutuhkan saat komputer dinyalakan seperti firmware, BIOS, atau UEFI. Sifat non-volatil, data tidak hilang saat mati, tidak bisa ditulis ulang dengan mudah seperti RAM. 3. Cache memory. Fungsi menyimpan data dan instruksi yang sering digunakan CPU agar bisa diakses lebih cepat. Letak di dalam atau dekat dengan prosesor atau CPU. Ukuran sangat kecil tapi sangat cepat, beberapa KB atau MB. 4. Virtual memory. Fungsi digunakan saat RAM tidak cukup. Sistem operasi akan memakai sebagian hard disk sebagai memori tambahan. Sifat lebih lambat dari RAM tapi berguna untuk menjaga sistem tetap berjalan. Fungsi utama memori: mempercepat kinerja komputer saat membuka program atau file, menjadi tempat sementara bagi data yang sedang diproses, mendukung kerja prosesor atau CPU agar tidak lambat saat menjalankan aplikasi. Kesimpulan, memori adalah komponen penting dalam komputer untuk menyimpan data sementara yang digunakan oleh prosesor. Tanpa memori, komputer tidak bisa menjalankan program dengan lancar dan cepat. Yang kelima, power supply. Pengertian power supply. Power supply adalah komponen perangkat keras komputer yang berfungsi untuk menyuplai daya listrik ke seluruh komponen komputer. Power supply mengubah arus listrik dari PLN, AC,
atau arus bolak-balik menjadi arus listrik yang bisa digunakan oleh komponen komputer DC atau arus searah. Fungsi power supply: 1. Mengubah arus listrik dari AC ke DC karena komponen komputer membutuhkan arus DC. 2. Mendistribusikan daya listrik ke berbagai komponen seperti motherboard, hard disk, prosesor atau CPU, kartu grafis, dan lain-lain. 3. Melindungi sistem komputer dari lonjakan listrik atau tegangan yang tidak stabil. 4. Menyesuaikan tegangan sesuai kebutuhan masing-masing komponen, misalnya 3,3 volt, 5 volt, dan 12 volt. Komponen utama power supply: 1. Kipas pendingin atau fan, mendinginkan power supply saat bekerja agar tidak panas. 2. Kabel dan konektor, menghubungkan ke motherboard, hard disk, SSD, VGA, card, dan lain-lain. 3. Transformator, mengubah tegangan listrik. 4. Kapasitor dan resistor, mengatur arus dan menstabilkan tegangan. 3. Saklar atau switch, beberapa PSU memiliki tombol on off di bagian belakang. Jenis-jenis power supply: 1. AT atau Advanced Technology, model lama sekarang sudah jarang digunakan. 2. ATX, Advanced Technology Extended, digunakan di komputer modern, memiliki fitur otomatis mati lewat sistem operasi. 3. Ukuran daya power supply: daya PSU diukur dalam satuan atau watt, misalnya 300 watt sampai 500 watt untuk komputer biasa, 600 watt sampai 850 watt untuk komputer gaming atau workstation, 1000 watt untuk server atau PC dengan banyak komponen berat. Ciri-ciri power supply yang baik: memiliki sertifikasi 80+, efisien dan hemat energi, tegangan stabil, daya cukup untuk semua komponen, merek terpercaya. Kesimpulan: power supply adalah jantung listrik bagi komputer. Tanpa power supply, semua komponen tidak akan mendapat tenaga untuk bekerja. Memilih PSU yang tepat sangat penting untuk menjaga komputer tetap aman dan stabil. Baik, sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.